Ketiga, sekumpulan wanita cantik. Ogah! Suara lenguhan terdengar dari mulut seseorang. Suara khas orang yang baru sadarkan diri berasal dari pria yang saat ini terlihat tengkurap di atas pasir putih. Sapuan ombak yang bertubi-tubi menerpa tubuhnya membuat orang itu menggerakkan badannya pelan. Lagi-lagi orang itu melenguh dan kali ini bukan hanya sekali lenguhan yang keluar dari mulutnya, namun beberapa kali suara itu terdengar. Pria berkaos tanpa lengan itu saat ini dalam keadaan tengkurap dan perlahan dia membuka matanya. Saat mata itu mulai terbuka, tak jauh dari hadapannya, dia melihat sosok yang dia kenal dalam keadaan terpejam dan tengkurap sama seperti dirinya. Matanya memicing dan memastikan apa yang dia lihat saat ini. Dan picingan mata itu seketika sedikit membulat saat dia bisa memastikan siapa sosok tersebut. Yudis. Pekiknya pelan dan lemah. Sosok yang tengkurap tak sadarkan diri adalah Yudis, sahabat dari pria itu. Dengan keadaan yang sangat lemah dan badan terasa sakit, pria itu mencoba bangkit. Saat badan itu dalam posisi setengah bangun, matanya kembali dikejutkan dengan sosok tengkurap di sisi yang lain. Sosok itu juga matanya terpejam menghadap ke arahnya. Lagi-lagi matanya membulat. Jadi, pekiknya pelan dan terdengar pilu. Dengan sisa tenaganya dia mencoba bangkit dan merangkak ke arah salah satu sahabatnya. Dia menuju ke arah Jati yang paling dekat. Setelah tubuh Jati dapat dia sentuh, dengan sisa tenaga, dia mencoba menggoyang badan sahabatnya agar terbangun. Jat! Bangun! Jangan mati! Jat! Rintihnya lirih. Namun tak ada respon. Sahabatnya tetap diam. Pria muda itu tetap berusaha. Hingga saat dia hendak menyerah, tiba-tiba sosok yang bernama Jati melenguh. Wajah pria itu langsung terkejut. Kembali ditepuknya wajah sahabatnya. Dan benar saja mata Jati perlahan terbuka. Miko! Pekiknya lirih. Syukurlah kamu selamat. Ucap Miko senang sembari menyunggingkan senyum harunya. Yudis! Tanya Jati lagi. Itu, balas Miko. Jati menatap mengikuti arah jari Miko menunjuk. Apa dia? Tanya Jati namun sengaja memotong ucapannya karena takut kalau apa yang dia ucapkan adalah sebuah kenyataan. Nggak tahu, aku akan lihat. Balas Miko yang mengerti apa yang akan Jati tanyakan. Miko pun perlahan bangkit dan melangkah dengan sempoyongan menuju ke tempat Yudis tergeletak. Namun saat Miko sampai dan dia hendak menepuk pipi sahabatnya, tiba-tiba terdengar suara lenguhan dari sahabatnya itu. Sontak saja mata Miko membulat. Antara bahagia dan terharu, dia langsung menoleh ke arah Jati yang baru saja bangkit dan duduk di atas pasir. Yudis selamat, Ja! Dia sadarkan diri, teriak Miko. Jati terperanjat. Seketika dia bangkit dan mendekat ke arah kedua sahabatnya. Sedangkan Miko, dia berusaha membangunkan Yudis dengan menepuk pipinya beberapa kali. Yudis berkali-kali melenguh dan perlahan matanya terbuka. Jati! Miko! Jati dan Miko pun sontak berteriak dan langsung mengucap syukur sembari berpelukan. Bahkan air mata kebahagiaan mengalir dari mata keduanya. Betapa bersyukurnya mereka masih diberi keselamatan dalam musibah mengerikan yang baru saja mereka alami. Yudis pun berusaha bangkit dan kini ketiganya berpelukan mengungkapkan rasa syukur mereka. Setelah itu, ketiganya duduk berjejar sambil menatap laut dan memperhatikan sekitar mereka. Kira-kira kita ada di mana? Apa cuma kita yang selamat? Tanya Yudis yang merasa asing dengan tempat tersebut. Aku nggak tahu. Tapi kayaknya kita di sini cuma bertiga. Balas Miko. Dia memang tidak melihat ada korban lain selain dirinya dan kedua sahabatnya. Mungkin memang benar cuma kita yang selamat. Balas Jati. Mereka pun terdiam. Pikirannya kembali pada kejadian menyeramkan yang mereka alami. Sungguh masih terdengar jelas teriakan orang-orang meminta tolong dan berdoa memohon keselamatan. Namun teriakan dan doa mereka terlihat sia-sia hingga kapal benar-benar lenyap dari permukaan laut. Apa ini pulau tak berpenghuni? Tanya Jati memecah keheningan yang tercipta beberapa saat yang lalu. Matanya mengedar sekeliling pulau dan nampaknya pulau ini memang terlihat sangat sepi. Bisa jadi. Bukankah negara kita memiliki banyak pulau yang belum pernah terjamah? Tukas Yudis. Daripada mengira-ngira tak jelas, mending kita bergerak, mencari sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mencari bantuan. Ucap Miko sembari bangkit dan beranjak menjauh dari bibir pantai. Tumben kau,
Cerdas, puji Jati, namun Miko hanya berdecih. Keduanya pun ikut bangkit dan menyusul Miko mencari sesuatu yang mungkin bisa dijadikan alat untuk mencari bantuan. Dai Jati dan Yudis berkernyet saat Miko mengumpulkan beberapa ranting dan membentuknya menjadi dua kata. Tolong aku! Miko yang terkenal tak terlalu cerdas di antara anak kampus, bahkan hasil nilainya pun selalu di bawah para mahasiswa yang seangkatan, tiba-tiba berubah cerdas sampai sejauh itu, sungguh membuat Jati dan Yudis menatapnya tak percaya. Sekarang tinggal nunggu bantuan datang, ucap Miko sembari duduk di tepi tulisan yang dia buat. Bisa berpikir cepat kau rupanya, Mik. Kenapa pas kuliah nggak kamu keluarkan pikiran cerdasmu? Ledek Jati yang ikut duduk di sebelah Miko, begitu juga Yudis. Miko hanya mendengus, kemudian matanya kembali menatap laut. Lagi-lagi mereka terdiam memikirkan nasib mereka saat ini. Semua ini salahku, gumam Miko tiba-tiba, dan hal itu namun mampu membuat kedua temannya menoleh ke arahnya. Gara-gara pikiran mesumku sebelum tidur, dan juga ucapanku pada ibu sebelum berangkat. Ucapan gimana? Tanya Jati sedikit sewot. Miko pun menceritakan saat bercanda dengan ibunya dan apa yang dia ucapkan sama persis dengan kejadian yang dia alami. Kualat kamu, makanya kalau ngomong sama orang tua itu hati-hati. Kalau udah kayak gini, nyesel pun percuma. Sungut Jati sedikit ketus. Ketiga pemuda duduk bersebelah sembari menatap laut. Sepanjang mata melihat, tidak nampak ada kapal besar lewat. Mungkin memang di sana bukan jalur yang dilewati kapal besar. Mereka pun memikirkan nasib mereka sendiri. Entah mereka akan bisa kembali bertemu keluarga atau mereka akan mati di sini. Miko tersenyum getir. Dia berdiri dan meregangkan kedua tangannya, kemudian dia berbalik badan sembari melakukan peregangan. Namun saat badan Miko memutar arah, matanya membelalak dengan apa yang dia lihat. Miko memucek matanya, berharap ini tidak nyata. Namun ternyata apa yang dia lihat ternyata adalah sebuah kenyataan. Lagi-lagi ucapanku menjadi kenyataan, keluh Miko. Kenyataan apa lagi? Balas Yudis. Kita terdampar di sebuah pulau dengan banyak wanita, jawab Miko. Terus? Wanita-wanitanya sekarang sedang menuju ke sini. Apa? Pekik Jati dan Yudis, kemudian mereka mengikuti arah pandang Miko. Sontak mata mereka membelalak, sekumpulan wanita seksi benar-benar sedang bergerak ke arah mereka dengan tatapan tajam, setajam senjata yang mereka genggam. Siapa mereka?